Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 27 Mei 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kebiasaan Banyak Alasan. Kebiasaan banyak alasan. Firman Tuhan terambil dalam Lukas 18 ayat 28 sampai dengan ke-30. Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa itu juga, dan pada zamannya akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tentang melihat kebenaran firman Tuhan secara benar, bukan kemudian dengan secara salah. Dan biarlah kami memahami tatkala kami mengikut Tuhan, maka Tuhan akan menolong kami menjadi berkat buat siapapun yang kami temui. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita bertemu di dalam Injil Lukas 18 ayat 28 sampai dengan ke-30 adalah percakapan Petrus dengan Yesus. Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau." Bagaimana respon Yesus? Kalau benar itu sudah dilakukan oleh Petrus, tetapi Yesus menjawab dengan jawaban yang berbeda. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan masa zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Pernyataan dan jawaban Yesus ini menegaskan dan mengingatkan kembali kepada Petrus dan kepada kita semua. Apakah benar bahwa kita sudah mengikut Tuhan? Dan apakah benar kita sudah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti Engkau? Yang menarik pada ayat yang ke-29, kalau kita salah tafsirkan, ini Tuhan Yesus mengajarkan sebuah pendidikan yang tidak menghormati keluarga. Apa yang dikatakan oleh Yesus? "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudara-saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, ia akan menerima kembali lipat ganda pada masa itu juga." Sederhananya pada bagian firman Tuhan ini, ada banyak orang sebetulnya tidak mau mengikut Tuhan, tidak mau berkorban, tidak mau melayani, dengan alasan saya masih sibuk ngurus keluarga, saya masih sibuk ngurus anak, saya masih berjuang. Padahal itu bukan alasan yang sesungguhnya, tetapi itu adalah alasan yang membuat orang lain tidak bisa memaksa kita karena alasannya adalah karena alasan keluarga. Namun apakah orang yang beralasan seperti demikian sungguh-sungguh bahwa dia itu mengurus keluarga dengan baik? Mungkin ada benarnya. Tapi mungkin itu sekedar alasan. Alasan yang utamanya bukan karena mencintai keluarga, tapi dalam rangka untuk menolak Tuhan Yesus yang meminta kita untuk berkorban mengikuti Dia. Kalau keluarga itu tidak baik dan suruh ditinggalkan, apa yang Tuhan katakan pada bagian ayat berikut? Orang yang melakukan semuanya itu akan menerima kembali lipat ganda pada masa itu juga. Artinya, lipat ganda itu apa? Kita tidak, kalaupun kita kemudian mengikut Tuhan dan berani berkorban, berani bayar harga, Tuhan akan memberkati keluarga kita. Perintah yang sesungguhnya bukan mengabaikan keluarga. Perintah yang sesungguhnya bukan tidak bertanggung jawab mengurus keluarga. Tapi perintah yang sesungguhnya adalah kita dipanggil hidup bersama dengan Tuhan. Kita dipanggil untuk mau mengikuti pekerjaan dan pelayanan Allah. Yang di luar keluarga kita, melayani keluarga pun adalah bagian daripada melayani Tuhan. Tapi ada bagian yang lain yang Tuhan mintakan, karena memang pada zaman Injil sinoptis ini diberikan, itu adalah sebuah pekerjaan tentang penginjilan, pengabaran kerajaan Allah yang dimulai memang pada waktu itu, yang saat ini kita rasakan tersebar ke seluruh dunia. Di seluruh pelosok ada gereja, di semua tempat ada Alkitab dengan bahasanya masing-masing, diterjemahkan kepada sedemikian banyak bahasa. Agar apa? Agar kerajaan Allah disebarkan. Ada bagian yang kita harus lakukan.
Apakah kita meninggalkan keluarga? Tidak. Tetapi itu adalah jawaban yang biasanya dijadikan alasan untuk orang lain tidak mau ikut dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita berikan sebuah alasan tandingan untuk boleh mencerahkan kita. Kalau dikatakan kita sibuk mengurus keluarga, coba perhatikan baik-baik. Seberapa banyak waktu kita memberikan hobi kita? Saat ini bermain game mungkin di handphone, nonton sinetron. Mungkin yang laki-laki sibuk mengurusin otomotifnya, apakah itu motor atau mobil, atau yang suka mancing. Berapa banyak waktu yang diberikan, yang kita keluarkan? Kalau ibu-ibu mungkin shopping, jalan-jalan, atau banyak waktu bergosip, kumpul-kumpul dengan teman-teman kaum ibu yang sama. Berapa banyak? Kalau dikatakan kita sibuk karena kita keluarga, ngurus keluarga, kita sibuk karena kita memang tidak punya kesempatan. Namun kalau kita boleh jujur, berapa banyak waktu yang kita keluarkan, bahkan uang yang kita keluarkan untuk hobi kita, untuk kesenangan kita. Tapi sewaktu diminta untuk melayani Kristus, untuk berani berkorban, untuk memberkati gereja Tuhan, pelayanan Tuhan, untuk bisa memberkati banyak orang termasuk seluruh yang ada di dalam dunia ini. Apakah kita berani mengatakan saya tidak ada waktu, maaf, dengan alasan yang klasik bahwa saya sibuk ngurus keluarga, bahwa istri saya perlu makan, anak perlu makan. Siapa bilang kalau orang keluarga tidak perlu makan? Semua perlu. Namun kalau itu menjadikan sebuah alasan dengan banyak cara, bukankah kita punya kebiasaan? Kalau kita menolak sebuah ajakan orang lain itu punya alasan. Ya lagi kurang enak badan. Ya setelah itu ketahuan sedang jalan-jalan. Kemudian upload di Instagram, upload kemudian di Facebook. Ketahuan katanya sakit, tapi kenapa kok ada di mana-mana? Nah itu alasan. Manusia itu punya kebiasaan banyak alasan untuk menghindari tanggung jawabnya. Dan biarlah kita belajar dalam kebenaran firman Allah. Kita tidak menjadi pribadi yang seperti demikian. Kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menjalankan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan harapkan, apa yang Tuhan mintakan. Kalau kita begitu banyak waktu yang kita berikan kepada kegiatan yang kita sukai, kepada hobi yang kita cintai, kita berikan waktu yang banyak, kita berikan uang yang banyak keluar, tetapi kita tidak pernah punya alasan yang sama untuk menolak teman-teman kita. Maaf, tidak bisa bersama-sama, bahkan untuk mabuk-mabukan, untuk hal-hal yang buruk, itu lebih parah lagi. Dan kita tidak menolak. Namun mengapa kalau Tuhan meminta kita berbagian di dalam pelayanan, berbagian berkorban untuk mengikuti salib dan jejak penderitaan Yesus, untuk memberkati banyak orang, kita sangat pandai memberikan alasan demi alasan untuk menolak ajakan Tuhan. Mari sahabat seperjalanan saat ini, kita jangan menjadi pribadi yang terlalu banyak alasan. Sewaktu Tuhan memanggil kita, ikutlah aku, ikutlah jejak teladan penderitaanku. Tuhan bertanggung jawab atas rumah tangga kita, itu janji Tuhan. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kebutuhan-kebutuhan dasar kita, itu janji Tuhan. Selama kita mengerjakan bagian kita, namun kita punya juga tanggung jawab. Setelah Tuhan berkati semuanya, kita dipanggil bagaimana bisa memberkati orang lain, bisa memberkati menjadi perpanjangan tangan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan untuk melayani, berjalan bersama dengan Tuhan untuk mewartakan kerajaan Allah ke seluruh muka bumi ini. Itu yang dicantumkan oleh Tuhan, yang dimintakan oleh Tuhan dalam amanat agungnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Mari sahabat seperjalanan, jangan pribadi yang terlalu banyak alasan tatkala dimintakan berbagian dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.